Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua manusia bisa lepas dari godaan dan tipu daya setan. Beratnya cobaan tersebut juga bisa menipu ahli ilmu dan juga dapat menipu para ahli ibadah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan terdapat 4 kategori orang yang dapat tertipu. Siapa saja dan bagaimana orang-orang tersebut? Pertama, orang yang mempelajari ilmu agama dan ilmu lain, tetapi ia tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, menjauhkannya dari yang haram, dan membentuknya menjadi berakhlak mulia. Ilmu yang dimiliki orang tersebut tidak berharga, karena tidak membuahkan amalan yang baik. Pemilik ilmu ini termasuk orang pertama dan paling berat mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhirat kelak. Nabi SAW bersabda, orang yang paling berat mendapatkan azab Allah adalah orang alim, tetapi Allah tidak memberikan manfaat kepadanya melalui ilmunya. Ia salah seorang dari 3 golongan orang yang dikabarkan Nabi yang pertama merasakan azab api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kedua, orang yang banyak beribadah dan berupaya mendekatkan diri melakukan amalan lahir, seperti memperbanyak sholat sunnah dan puasa sunnah. Namun, ia mengabaikan penelitian terhadap hati dan menyucikan hatinya dari berbagai penyakit batiniah, seperti iri, dengki, ria, dan sombong. Penyakit batiniah bukan hanya membuat amalnya tidak bernilai, melainkan juga merusak dirinya. Padahal, Islam ingin mewujudkan keseimbangan antara amalan lahir dan amalan batin, ibadah yang banyak dan berkualitas serta kesucian hati. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupamu dan harta yang kamu miliki, tetapi Ia melihat kepada hati dan amalanmu. Ketiga, orang yang beribadah kepada Allah dengan penuh kehati-hatian, tetapi sikapnya tersebut sampai pada batas menyulitkan dirinya. Sikap hati-hati memang dianjurkan dalam Islam, tetapi tidak boleh sampai menyulitkan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kemudahan kepada umatnya dalam melaksanakan ibadah. Kehati-hatian yang berlebihan tampak pada orang yang dihinggapi rasa was-was oleh godaan setan ketika berwudu. Orang tersebut berkumur-kumur berulang kali dan menggosok dengan keras ketika air wudu mengenai kulitnya. Orang yang berwudu seperti ini tertipu oleh amalnya, karena Islam tidak menuntut harus demikian. Yang terpenting, basuhan air wudu cukup apabila telah membasuhi anggota wudunya. Namun, alangkah baik bila kehati-hatian seperti ini diterapkan dalam mencari rizki yang halal. Dalam Islam, mencari rizki halal mempunyai kedudukan yang begitu penting. Menggunakan rizki yang halal untuk dikonsumsi turut menentukan keberkahan hidup seorang muslim. Selain itu, pengabulan doa hamba Allah berkaitan erat dengan rizki yang dikonsumsinya. Keempat, orang yang tidak menyadari bahwa dirinya tidak tahu. Ia beranggapan bahwa dirinya memiliki ilmu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, golongan keempat inilah manusia yang paling buruk. Bahkan, celakanya, manusia golongan ini adalah orang-orang yang paling susah diingatkan, selalu merasa paling tahu, merasa memiliki ilmu dan berhak menjawab semua persoalan, padahal ia sendiri tidak memiliki pengetahuan yang cukup di bidangnya. Nah, itulah 4 golongan manusia yang tertipu oleh dirinya sendiri. Golongan yang terakhir adalah golongan yang dapat menyesatkan manusia lain lantaran merasa paling benar dan mudah berbicara dimanapun tempatnya. Semoga kita senantiasa tidak termasuk golongan-golongan tersebut dan termasuk orang yang dijaga hati serta lisannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Wallahu a'lam.